Selamat datang pemirsa di Dialog Khusus Jawa Pos TV. Kali ini bersama saya Asti Lukita. Selama 60 menit ke depan ini, saya dan juga Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Rusdi Sutejo akan membahas mengenai dana cukai untuk negeri menyongsong Pasuruan maju. Pemirsa, berbicara mengenai cukai adalah pungutan pajak yang dikelola oleh negara dan dikenakan atas barang-barang tertentu dengan sifat dan karakteristik yang pastinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Adanya pungutan ini pemirsa bertujuan untuk membatasi, mengendalikan, mengawasi peredaran dari barang-barang tersebut. Nah, pemirsa, cukai sendiri bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai program-program pemerintah. Nah, untuk itu pemirsa, bagaimana peran cukai untuk menyongsong Pasuruan menjadi daerah yang maju? Langsung saja kita akan membahas bersama dengan Bupati Pasuruan, Bapak Rusdi Sutejo yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum Bapak. Salam. Apa kabar Bapak hari ini? Baik, Mbak Asti. Bapak, langsung saja kalau kita berbicara mengenai Pasuruan, bagaimana kondisi terkini dan juga potensi Pasuruan, Bapak, untuk saat ini? Kalau kita bicara untuk cukai atau dana cukai di Kabupaten Pasuruan ini alhamdulillah penerima dana bagi hasil cukai tertinggi seluruh Indonesia. Dikarenakan industri tembakau di Kabupaten Pasuruan itu termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan adanya banyak perusahaan yang bergerak di industri rokok ataupun yang dukungan untuk industri rokok tersebut. Ya. Namun untuk perusahaan-perusahaan rokok tersebut, pabrik-pabrik rokok yang ada di Pasuruan, Bapak. Iya, betul. Bagaimana untuk mengendalikan antara yang sekarang marak ya Pak, yang ilegal gitu. Bagaimana Bapak? Kalau di Kabupaten Pasuruan, insya Allah untuk produksi dari rokok ilegal hampir tidak ada. Di Pasuruan ini semua pabriknya terdaftar. Dan ada kan dukungan seperti gudang tembakau, pabrik rokoknya itu terdaftar semua, bukan ilegal. Jadi kemungkinan untuk produk ilegal itu atau rokok ilegal dari luar Kabupaten Pasuruan. Berarti di Pasuruan sendiri sudah bisa dipastikan kalau rokok ilegal itu tidak ada ya Pak ya, karena pastinya peran pemerintah sendiri itu sangat-sangat banyak untuk memastikan bahwa tidak akan ada itu pabrik tersebut. Ya, betul. Ya. Jadi kita terus koordinasi dengan aparat terkait, terutama Bea Cukai Kabupaten Pasuruan, untuk selalu koordinasi untuk mengantisipasi jika ada pabrik ataupun industri tembakau yang ilegal. Terbukti sekarang industri tembakau di Kabupaten Pasuruan ini sudah terdaftar dan bayar pajak, yaitu melalui bayar cukai, kan gitu. Terbukti dari Kabupaten Pasuruan industri tembakaunya tertinggi se-Indonesia. Nah, berbicara mengenai hasil dari pabrik tembakau tertinggi di Indonesia, dana bagi hasil tembakaunya bagaimana Bapak? Ya, dana bagi hasil cukai Kabupaten Pasuruan salah satu yang tertinggi di Indonesia. Nah, ini peruntukannya kita gunakan sesuai ketentuan untuk dukungan fasilitas kesehatan ataupun untuk dukungan kesehatan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Salah satunya juga ada untuk perbaikan seperti perbaikan jalan yang menuju atau dari pabrik rokok yang ada di Kabupaten Pasuruan. Seperti itu. Mekanismenya dana ini bisa sampai ke daerah seperti apa Pak? Dana bagi hasil itu sudah diatur oleh Kementerian Keuangan, sudah ada ketentuannya. Jadi mengikuti seperti biasa TKD, transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Tapi nomenklaturnya jelas, jadi anggarannya itu berupa DBHJAT, dana bagi hasil cukai dan tembakau. Jadi seperti itu. Oke.
Nah, untuk perannya sepenting apa Pak dana cukai ini dalam struktur pembiayaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan? Ya, kalau untuk DBHJAT dari pemerintah pusat, Kabupaten Pasuruan banyak sangat terbantu dengan adanya hal tersebut. Salah satunya untuk selalu dukungan kesehatan ataupun fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bagaimana fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Pasuruan ini terus kita upgrade sesuai, terus kita perbaiki sesuai kebutuhan. Contoh untuk UHC Universal Health Coverage ataupun jaring kesehatan semesta Kabupaten Pasuruan itu salah satunya disupport dari dana DBHJAT. Jadi seperti itu. Jadi yang paling utama fasilitas kesehatan dulu ya Pak ya? Fasilitas kesehatan dan dukungan layanan kesehatan untuk masyarakat kita. Untuk masyarakat. Nah, Ya. untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau di Pasuruan pastinya kan karena banyak Ya. daerahnya mencakupnya banyak itu Bapak. Apakah dana tersebut juga bisa sampai ke daerah-daerah tersebut Pak? Oh ya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan semuanya ini sudah tercover UHC Universal Health Coverage ataupun jaring kesehatan semesta, yaitu sudah tercover pembiayaan BPJS yang PBI yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini salah satunya yang memang tidak mampu untuk membayar BPJS itu di cover dengan BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Itu salah satu manfaat. Jadi siapapun yang sakit, masyarakat Kabupaten Pasuruan itu free, gratis. Jadi cukup bawa KTP saja. Nah, itu Jadi juga itu. karena dana cukai tersebut ya Pak ya? Itu karena juga salah satunya adalah dukungan dana bagi hasil cukai dari pemerintah pusat tersebut. Ya. Nah, kalau itu tadi kita berbicara mengenai fasilitas kesehatan dari dana cukai. Nah, kemudian kalau untuk pembangunan fisik sendiri di Kabupaten Pasuruan, proyek-proyek pembangunan fisiknya seperti apa nih Pak? Kalau untuk tahun ini kurang lebih pembangunan salah satunya jalan yang dibiayai dari DBHJAT kurang lebih 80 miliar. Itu yang peruntukannya memang ada ketentuan-ketentuan khusus. Nah, bisa dijelaskan gitu Pak, bagaimana ketentuan-ketentuan Salah khususnya? satunya adalah ketentuannya untuk mendukung industri tembakau yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jalan yang menuju gudang tembakau yang masih rusak ataupun jalan yang menuju pabrik rokok yang masih rusak, itu bisa kita perbaiki menggunakan dana DBHJAT tersebut. Jadi itu dari tembakau untuk tembakau juga secara tidak langsung begitu ya Pak ya? Ya, salah satunya untuk mendukung industri tembakau. Jadi seperti itu. Selain itu Bapak? Nah, kalau ketentuannya untuk pembangunan seperti itu. Kalau untuk pembangunan fasilitas kesehatan lebih fleksibel. Jadi bisa untuk kita pembangunan puskesmas ataupun untuk dukungan layanan rumah sakit RSUD milik pemerintah Kabupaten Pasuruan. Baik, Pak Rusdi, nanti kita akan kembali berbincang-bincang. Pemirsa Jawapos TV, kami akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kami akan kembali seusai jeda yang satu ini. Anda kembali menyaksikan dialog khusus bersama Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dengan tema Dana Cukai untuk Negeri Menyongsong Pasuruan Maju. Pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rusdi Sutejo bagaimana dana dari cukai ini membuat Pasuruan menjadi lebih maju di bidang kesehatan dan kemudian juga pembangunan fisik di Kabupaten Pasuruan. Nah, jika berbicara mengenai pembangunan fisik, pemirsa, Bapak Rusdi, bagaimana dampak langsung terhadap masyarakat? Ya, kalau untuk pembangunan fisik, terutama jalan, yang untuk mendukung industri tembakau, selain untuk mendukung industri tembakau, pasti sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena bagaimanapun
yang menggunakan jalan itu juga masyarakat umum juga. Nah, ini salah satu manfaat pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Itu salah satunya seperti itu. Namun Pak, kalau tadi Pak Rusti sudah menjelaskan untuk fasilitas kesehatan, mungkin puskesmas, Ya. RSUD, kemudian juga jalan-jalan umum yang menuju gudang atau pabrik Ya. tembakau gitu. Untuk Kabupaten Pasuruan sendiri, sebetulnya apa lagi proyek fisik atau pembangunan fisik yang sangat perlu untuk dibenahi Pak? Pendidikan. Pendidikan. Ya, pendidikan, fasilitas pendidikan Kabupaten Pasuruan ini masih banyak yang perlu perbaikan. Jadi masih banyak sekolah yang di Kabupaten Pasuruan milik pemerintah Kabupaten Pasuruan ini rusak berat. Nah, ini juga menjadi atensi kita. Tapi untuk menggunakan DBHJT itu sangat terbatas karena tidak ada ketentuannya. Oh, untuk pendidikan sekolah-sekolah seperti itu tidak ada ketentuannya? Tidak Dari ada. situ, Bapak? Jadi kalau untuk pendidikan itu lebih kita ke DAU, dana alokasi umum, ataupun Inpres ataupun Banpres dari Presiden. Oke, jadi memang hanya hal-hal tertentu yang bisa dijangkau terbatas, oleh dana betul. ini gitu ya Pak ya? Salah satunya itu juga sosialisasi bahaya untuk para perokok, kemudian juga sosialisasi bagaimana masyarakat jangan sampai menggunakan rokok atau membeli rokok ilegal, yang itu sangat membunuh industri tembakau yang ada di Indonesia. Kemudian juga untuk support, untuk bantuan bagi pekerja di industri tembakau itu juga sudah bisa kita laksanakan melalui dana DBHJT. Oke, baik. Pak, tantangan apa Pak untuk merealisasikan proyek-proyek dari dana cukai ini? Tantangannya seperti biasa, jadi kita harus berhitung dana cukai yang kita terima bukan tidak terbatas, tapi juga harus kita peruntukannya itu harus kita hitung betul manfaatnya untuk masyarakat. Seperti tahun 2026 saya sudah mencanangkan bahwa puskesmas induk di Kabupaten Pasuruan itu yang berjumlah 33 puskesmas tahun 2026 wajib untuk pelayanan 24 jam bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang pun untuk puskesmas atau layanan kesehatan bisa diakses 24 jam? Kalau untuk sekarang masih beberapa puskesmas belum. Oke. Tapi mulai 2026 kita canangkan untuk anggaran 2026 kita mulai setiap puskesmas harus siap untuk pelayanan 24 jam. Untuk kesejahteraan masyarakat, berarti fasilitas kesehatan itu termasuk itu ya Pak ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Namun untuk jaminan kesehatan dan pelatihan kerja, bagaimana dana cukai ini mendukung program-programnya? Bisa juga digunakan untuk pelatihan bagi para pekerja yang ada di industri tembakau. Jika ingin mengembangkan skillnya, itu bisa kita lakukan pelatihan melalui dana cukai juga. Sudahkah pernah dibuat pelatihan tersebut Bapak atau seperti apa progresnya Sudah. sampai sekarang? Sudah, beberapa kita lakukan. Kemarin juga ada yang kita efisiensi sesuai peruntukan dan sesuai kebutuhan. Kita dengan urgensi. Jadi urgensinya apa yang paling penting kita dahulukan, kalau memang masih bisa kita efisiensi, kemarin kita efisiensi. Tantangan ke depan untuk dana cukai, info yang kami dapat bahwa dana transfer cukai ini tahun 2026 ada kemungkinan turun. Nah, sesuai kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan penghematan. Cuman kami masih akan melakukan upaya untuk koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, agar dana transfer cukai ke Kabupaten Pasuruan tidak turun, seperti itu. Tadi kalau kita menyinggung pelatihan-pelatihan kerja, seperti apa Pak pelatihan kerja yang mungkin dibuat gitu dari dana cukai ini? Banyak pelatihan kerja untuk bagaimana untuk pelatihan pengamanan kerja dalam bekerja di industri rokok, kemudian juga pelatihan kerja yang lain yang ketika
pekerja tersebut ingin berhenti dari pabrik rokok yang tempat dia bekerja, itu kita siapkan pelatihan yang lain. Oke, Ya, skill skill yang untuk lain. menyiapkan Ya, masa betul. depannya gitu ya, Pak ya. Banyak. Ada yang kemarin terakhir yang kita lakukan dengan dinas peternakan, yaitu pelatihan untuk para peternak unggas, para peternak kambing dan sapi. Itu sudah kita lakukan Dari dana cukai. dari dana Berarti cukai. memang dana cukai ini bisa mencakup ke seluruh bidang sebetulnya ya Pak ya. Untuk mungkin pekerjaan-pekerjaan, lapangan pekerjaan lainnya seperti itu. Bisa, tapi dengan syarat tertentu. Nah, syarat apa itu Pak? Mungkin Yaitu yang banyak harus belum ada tahu. hubungannya dengan industri rokok tersebut. Oh, oke. Contoh, seperti yang saya sampaikan, untuk membangun jalan yang bisa di cover dari dana DBHJHT itu ada syarat ketentuan. Jadi seperti itu. Syarat ketentuannya mungkin tadi yang seperti Bapak sempat Ya, sampaikan, betul. yang menuju ke gudang atau Atau pabrik rokok, tersebut ya, gitu. atau ke tempat pertanian tembakau. Oke, ke tempat pertanian tembakau. Tembakau. Hanya ke tempat atau pertanian tembakau. Untuk Iya. daerah pertanian-pertanian lain mungkin berarti tidak bisa menggunakan dana cukai ini ya Pak ya? Tidak bisa. Harus menggunakan dana yang lain. Oke, baik. Tapi seberapa besar Pak pengaruh dana cukai ini terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pasuruan? Sangat besar dengan adanya jalan yang diperbaiki, banyak yang diperbaiki, jalan yang mulus, itu masyarakat kita bisa beraktivitas dengan baik, kemudian peningkatan skill dari pekerja yang juga masyarakat kita, ya, kemudian pemahaman tentang bahaya rokok ilegal, kemudian dan bahaya rokok dan lain-lain, itu kan juga meningkatkan kemampuan masyarakat kita. Ada nggak sih Pak mungkin pelatihan-pelatihan atau sosialisasi mengenai bahaya rokok mungkin ke sekolah-sekolah menggunakan dana cukai ini? Apa sudah pernah dilakukan seperti itu? Itu kalau itu belum saya cek. Oh, belum. Ya, kalau setahu kami untuk itu pernah dilakukan, tapi untuk tahun ini masih belum kita cek. Nah, coba nanti kita confirm ke dinas terkait. Nah, nantinya itu akan menjadi agenda kedepannya atau seperti apa, Bapak? Ya, jadi semua peruntukannya, tapi kita harus hitung semua untuk urgensi. Jadi urgensi penggunaan dana cukai tersebut kita hitung betul pasti. Ya. Apa yang paling penting sementara ini untuk penggunaan dana cukai. Apakah untuk fasilitas dan dukungan kesehatan masyarakat kita, seperti UHC dan perbaikan fasilitas kesehatan, ataupun untuk pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tersebut. Baik, pemirsa jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali seusai jeda berikut masih dengan Bupati Pasuruan Bapak Rusdi Sutejo. Anda kembali menyaksikan dialog khusus bersama Bupati Pasuruan Bapak Rusdi Sutejo, pemirsa, mengenai dana cukai untuk negeri khususnya Kabupaten Pasuruan. Pemirsa tadi sempat disinggung di segmen sebelumnya bagaimana dana cukai ini terdistribusi tapi ada urgensinya. Saya ingin bertanya kepada Pak Rusdi, urgensi seperti apa Pak tingkatannya mungkin? Yang paling utama apa yang bisa dilakukan dari dana cukai? Yang pertama perlu kita pahami bahwa penggunaan dana cukai ini kan ada ketentuan khusus yang mengikat. Jadi salah satunya adalah dukungan untuk sektor kesehatan. Kesehatan berarti memang topnya ya Pak ya? Ya, betul. Kemudian dukungan untuk industri tembakau di tempat tersebut, dalam hal ini di Kabupaten Pasuruan. Kemudian dukungan untuk kepada fasilitas kepada masyarakat seperti pembangunan jalan tersebut. Dukungan juga fasilitas jalan untuk mendukung industri tembakau. Jadi ini urgensinya perlu kita hitung betul. Penggunaan dana cukai kita nanti mana yang bisa
rasakan langsung untuk masyarakat. Dana cukai biasanya terserap habis atau seperti apa nih Pak? Kadang kalau untuk tahun-tahun sebelumnya, karena kita baru pertama kali menjabat tahun ini, tapi ketika saya menjadi anggota DPRD dulu sempat juga ada silpa, juga ada sampai bisa terserap maksimal mungkin sampai 95%. Nah, kalau kita berbicara mengenai tembakau, tadi juga sempat Ya. disinggung di awal segmen mengenai rokok ilegal. Ya. Yang mana rokok ilegal ini di Indonesia ya Pak ya? Ya. Gap harganya dengan rokok legal memang kan besar sekali. Itu Iya, yang betul. membuat akhirnya rokok ilegal ini sangat marak gitu ya Marak. Pak ya. Nah, tapi tadi juga sempat Pak Rusdi berbicara bahwa di Pasuruan ini memang sangat ketat pengawasannya. Ya. Sehingga pabrik dari rokok ilegal ini insya Allah tidak ada gitu kan. Ya, Karena pengawasannya kalau pabriknya ya, Ya. tidak ada di Kabupaten Tapi Pasuruan. untuk peredarannya Pak, walau bagaimanapun itu akan susah ya Pak ya Susah. untuk di Pasti ada aja namanya Betul. orang mencuri kesempatan itu kan pasti ada aja. Betul sekali. Nah, kalau berbicara lagi mengenai pemberantasan rokok ilegal ya, penggunaan dana cukai untuk penegakan hukum, Oh, ya. khususnya untuk pemberantasan rokok ilegal nih Pak, seperti apa Bapak? Yang pertama kita lakukan pemahaman kepada masyarakat, kemudian bahwa rokok ilegal itu tidak baik dan membunuh industri tembakau yang ada di Indonesia. Kemudian juga edukasi kepada masyarakat. Pentingnya tetap membeli rokok yang sudah membayar cukai untuk mendukung industri tembakau ataupun pabrik rokok tersebut. Kemudian untuk pencegahan sudah kita koordinasikan. Kalau di Kabupaten Pasuruan leading sektornya adalah Satpol PP. Sebagai penegak perda itu kita selalu koordinasi dengan Bea Cukai ataupun APH, Polres, TNI untuk pencegahan rokok-rokok ilegal tersebut. Jadi mungkin untuk langkah konkretnya mungkin banyak sosialisasi itu tadi ya Bapak Sosialisasi ya. pasti. Kemudian untuk penegakan hukum yang lainnya untuk Kita juga ada anggaran untuk Satpol PP terus melakukan razia. Razia ke toko-toko yang menjual rokok itu kita sampaikan bahwa jangan menjual rokok ilegal. Kalau ada nanti kita ambil rokok ilegal tersebut, nanti kita serahkan kepada aparat pihak berwajib. sanksinya seperti itu Mbak berarti ya untuk para pengedar mungkin toko-toko yang menjual rokok ilegal itu? Ya, kalau kita lebih ke sanksi persuasif saja. Jadi itu sebagai efek jerah bagi para toko tersebut yang menjual rokok ilegal untuk tidak menjual rokok ilegal lagi. Tapi di Kabupaten Pasuruan sendiri ada nggak sih Pak datanya untuk mungkin pengguna rokok ilegal atau toko-toko yang menjual rokok ilegal seperti apa banyaknya gitu Kalau Pak? data konkretnya nanti bisa kita minta ke apa? Tapi dari laporan Satpol PP selalu ada gitu ya Pak ya? Oh jarang, Jarang Mas? jarang. Karena kita lebih ke pencegahan. Kadang kita juga melakukan operasi gabungan dengan Bea Cukai ataupun dari APH untuk bagaimana peredaran rokok ilegal itu bisa ditekan. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya seberapa serius sih Pak menurut Pak Rusdi sendiri Ya, ancaman dari rokok ilegal ini di Kabupaten Pasuruan lebih tepatnya ya? ini kan kita bicara lintas sektor, Pak ya, Mbak Asti ya. Jadi untuk rokok ilegal ketika tidak diproduksi di Kabupaten Pasuruan, ternyata distribusinya salah satunya melalui Kabupaten Nah, Pasuruan. itu dia. Lah ini jaringan ini yang sulit kan. Jadi kalau memang mau memberantas rokok ilegal harus diberantas mulai dari akarnya. Jadi mungkin diidentifikasi dari pemerintah pusat mulai melakukan identifikasi di mana letak produksi Betul. rokok ilegal tersebut. Jadi kita mulai dari sumbernya dulu. Kalau kita bicara memberantas rokok ilegal hanya dari end user, nah itu sulit kalau sumbernya tidak diberantas. Betul sekali. Pak, kalau kita berbicara lagi mengenai dana cukai, tadi Bapak Ya. sudah berbicara bagaimana fasilitas kesehatan dibangun juga oleh dana cukai. Betul. Kemudian juga
fasilitas-fasilitas umum ya, Ya. yang berkaitan pastinya dengan tembakau, Tembakau, ya. betul. Itu juga. Tapi memang kalau untuk pendidikan tidak bisa segampang itu menggunakan Ya, betul. dana cukai gitu. Ya. Mungkin ada inovasi yang dibuat oleh pemerintahan Bapak Rusdi ya sekarang ini, kira-kira inovasi apa ya yang bisa dibuat dari dana cukai untuk Kabupaten Pasuruan gitu, Pak? Kemarin kita sudah melakukan beberapa kali efisiensi termasuk dana cukai yang dipergunakan untuk pelatihan-pelatihan. Bahkan kita take down, kita kurangi, yang digunakan pelatihan itu kurang lebih, seingat saya mendapat laporan dari dinas terkait itu 12 miliar. 12 miliar yang awalnya digunakan untuk pelatihan dari dana cukai itu kita hapus, kita peruntukkan untuk kegiatan yang lain. Salah satunya perbaikan jalan. Karena selain 12 miliar tersebut ada lagi juga pelatihan dari dana cukai yang kita pertahankan kalau memang itu memang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Nah ini sebelum inovasi kita lakukan kan harus ada dananya dulu. Ya, betul. Ya. Tahun 2026 ini kita nunggu dari pemerintah pusat alokasi bagi hasil cukai untuk Kabupaten Pasuruan berapa. Nah baru setelah itu kita bisa memaksimalkan. Info yang terakhir yang kami dapat itu akan ada penurunan bagi hasil dana cukai dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota kabupaten termasuk Kabupaten Pasuruan. Baik, bagi hasil ke Kabupaten Pasuruan. Ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya pemirsa, namun Ya. selesai jeda berikut ini. Pemirsa, sesuai janji saya tadi, saya akan kembali membahas mengenai dana cukai di Kabupaten Pasuruan. Tadi sempat disinggung oleh Pak Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan, mengenai bagi hasil dari pemerintah pusat. Ya. Pak Rusdi, bagi hasil dari pemerintah pusat akan ada penurunan katanya. Betul. Ya, penyusutan efisiensi Siap. gitu, seperti itu. Nah, biasanya kalau boleh tahu nih Pak ya, bagi hasil dari tahun-tahun kemarin itu biasanya sebesar apa Pak? Dan untuk Kabupaten Pasuruan sendiri pastinya berbeda ya Pak ya dengan daerah-daerah lainnya. Iya, betul. Mungkin saya bacakan juga pasti ya. Boleh. Untuk Kabupaten Pasuruan itu tahun anggaran 2025 memperoleh alokasi dana bagi hasil cukai kurang lebih 430 miliar. 430 miliar. Yang kita alokasikan untuk program-program prioritas untuk masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Pasuruan. Salah satunya adalah Universal Health Coverage tadi. Untuk tahun 2026 itu alokasi dana transfer pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai tembakau itu kurang lebih 1,8 triliun. Turun 48% dari alokasi tahun anggaran 3,5 triliun. Nah ini kan sudah agak jauh ya Pak ya? Iya, jauh, turun separuh. Berarti kan dari Provinsi Jawa Timur otomatis kan nanti kan dibagi ke pemerintah kabupaten kota. Betul nah, itu sekali. berarti kan estimasi perolehan dana bagi hasil cukai tembakau kita ya turun juga. Nah, itu dia. Mumut nggak, Pak? Ya pastilah. Ini kan tantangan. Semua daerah kan TKD-nya transfer ke daerahnya dari pemerintah pusat kan turun. Nah ini yang menjadi semua salah satu tantangan itu juga ya Pak ya? Pemerintah daerah karena transfer ke daerah dari pemerintah pusat ini turun tahun 2026. Tapi kira-kira dengan turunnya bagi hasil yang diberikan oleh pemerintah pusat gitu ke Kabupaten Pasuruan, optimis nggak nih Pak untuk program-program kerja yang bisa digunakan dari dana cukai ini bisa semua terwujud gitu Pak? Harus optimis.
sebelum ada pemotongan anggaran kan sudah direncanakan peruntukan dana cukai kita dengan estimasi yang kita peroleh tahun kemarin, tahun sebelumnya. Kalau tahun 2026 turun, berarti kita harus menghitung ulang. Menghitung ulang peruntukan dana cukai kita, program mana yang sangat prioritas yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita evaluasi. Selain pembenahan fasilitas kesehatan, karena itu top priority dari Kabupaten Pasuruan juga ya Pak ya. Iya. Apa nih Pak yang bisa digunakan di dana cukai untuk yang menjadi sangat-sangat urgensi di kesehatan gitu Pak? Selain pembenahan. Yaitu, yang paling urgensi ya UHC. UHC ya? Ya, coverage untuk masyarakat miskin kita. Masyarakat kita yang tidak mampu harus kita cover dengan UHC. Nah, untuk UHC sendiri Pak, dana cukai yang terserap bisa sampai berapa nih Pak dari sekian banyaknya itu? Kurang Separuhnya lebih, sendiri atau melebihi itu? lebih dari 100 miliar. Oke, berarti Untuk coverage, untuk BPJS, untuk mengcover bagaimana BPJS kita sampai 98% yang sudah tercover semua masyarakat kita itu kurang lebih di atas 100 miliar. Berarti memang sangat-sangat berpengaruh ya Pak ya dana cukai ini untuk kesehatan kabupaten, masyarakat Kabupaten Pasuruan mau tidak mau gitu. Iya, bahkan beberapa daerah itu sudah tidak bisa mengcover untuk UHC, Universal Health Coverage, karena anggarannya memang terpotong untuk 2026. Kemudian Pak, untuk peran kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan, kemudian juga pihak swasta dan juga masyarakat untuk pemanfaatan dana ini, seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama kepada pihak perusahaan kita sampaikan terima kasih, apalagi yang taat aturan dengan membayar cukai dengan ketentuan. Ada yang bandel-bandel gitu nggak sih Pak? Ya mungkin ada. Jadi saya ucapkan terima kasih berkat kontribusi membayar cukai, ya, kita bisa mendapatkan bagi hasil cukai yang tinggi dari pemerintah pusat yang bisa kita manfaatkan untuk masyarakat kita. Kepada masyarakat ya pesan kita, kalau yang merokok, bagi yang merokok, kalau bisa berhenti merokok, kalau tidak bisa berhenti merokok, belilah rokok yang legal gitu ya Pak ya. Betul. Jadi itu memang untuk perokok sendiri Pak di Pasuruan, ada datanya nggak sih Pak? Seberapa banyak sebetulnya perokok yang ada di Pasuruan? Mau nggak mau kan ini juga akhirnya sangat berkesinambungan dengan dana cukai gitu ya Pak ya? Ya, yang paling penting cukai itu tidak melihat jumlah besaran perokok. Dana bagi hasil cukai itu melihat besaran kontribusi cukai di daerah tersebut yang ada. Contoh di Pasuruan ini kan banyak perusahaan rokok ataupun gudang tembakau ataupun pertanian tembakau yang di situ juga menjadi dihitung oleh pemerintah pusat bahwa kontribusi pemerintah Kabupaten Pasuruan di sektor cukai sangat besar. Makanya untuk dana bagi hasil cukai tembakaunya juga lebih besar daripada daerah yang lain. Untuk pemanfaatan dana cukai sendiri kepada masyarakat, mungkin masyarakat akhirnya bisa merasakan bagaimana fasilitas kesehatan diperbarui, direnovasi mungkin, gitu. Jalan-jalan yang menuju gudang atau pabrik rokok itu menjadi bagus. Selain itu mungkin ada Pak pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat lainnya? Yaitu dukungan kita kepada sektor industri tembakau itu. Dengan adanya industri tembakau yang banyak, maka akan menyerap juga tenaga kerja. Kemudian juga gudang-gudang tembakau ataupun pertanian tembakau. Jadi para petani mungkin kepingin dapat hasil yang lebih tinggi, bisa mencoba bertani tembakau.
Jadi seperti itu beberapa dukungan kita. Kemudian dukungan yang saya sampaikan tadi, yaitu pelatihan-pelatihan untuk masyarakat kita. Jadi untuk meningkatkan skill dari masyarakat kita. Untuk pelatihan skill itu tadi, Ya, untuk betul. kedepannya bagaimana mungkin yang sudah mau pensiun ini Pak Ya. ya kan, akhirnya memiliki skill lain, Lain, gitu. Itu betul. seberapa sering dilakukan Pak untuk pelatihan tersebut di Pasuruan dengan dana cukai ini? Cukai. Itu lumayan, ada dari Disperindak, kemudian dinas yang lain termasuk Satpol PP, itu bagaimana bahaya merokok, kemudian pelatihan skill untuk para pegawai di industri tembakau yang ingin ya disampaikan Mbak Asti tadi, kalau ada yang mau pensiun ataupun beralih profesi itu bisa mengikuti pelatihan yang disediakan, juga insentif. Oh, ada insentif. Ada insentif yang diberikan kepada para pekerja di industri tembakau. Oke, baik. Pemirsa, kami masih ada beberapa segmen lagi pastinya masih berbincang-bincang dengan Bupati Pasuruan, Bapak Rusdi Sutejo, namun kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Kembali di dialog khusus bersama Bupati Pasuruan Bapak Rusdi Sutejo. Pemirsa, kami masih akan membahas mengenai dana cukai yang bagaimana dana cukai ini menyongsong Pasuruan untuk menjadi lebih maju. Tadi Bapak Bupati juga sudah menjelaskan bagaimana dana cukai ini digunakan untuk membuat fasilitas kesehatan menjadi lebih bagus, kemudian juga bagaimana akhirnya membuat sarana umum yang pastinya berkaitan dengan tembakau gitu di Kabupaten Pasuruan ini juga menjadi lebih bagus untuk digunakan masyarakat, dan pastinya juga bagaimana dana cukai ini juga membuat penegakan hukum di Kabupaten Pasuruan ini juga bisa berjalan. Nah, tapi untuk hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dana cukai ini, Bapak. Ya. Kalau tadi Pak Rusdi sempat jelaskan, sempat bilang gitu bahwa ada beberapa ketentuan nih yang tidak bisa digunakan untuk dari dana cukai ini gitu kan. Nah, mungkin masyarakat juga masih ingin tahu apa sih Pak sebetulnya yang hanya boleh diperbolehkan itu hanya yang berkaitan dengan tembakau saja kah? Dukungan industri tembakau. Dukungan industri kemudian tembakau. untuk kesehatan bisa. Hanya dua itu saja, Bapak? Ya, kan itu nanti kan breakdown kegiatannya kan macam-macam juga, Pak. Jadi kan kita kalau untuk teknis kita kan nggak terlalu teknis, itu kan di dinas masing-masing. Betul. Yang penting terutama untuk sektor kesehatan itu kita sangat terbantu dengan adanya dana cukai ini. Ya. Tadi Bapak sempat bilang juga ini kan untuk teknis di dinas masing-masing akan ininya berpengaruhnya gitu. Kalau tadi kita dengar berarti dinas kesehatan paling mendapatkan bantuan gitu ya Pak ya dari dana cukai ini berarti. Nah, paling banyak mendapatkan manfaat dari adanya dana cukai ini. Nah, untuk dinas yang lainnya Pak ya pelatihan seperti Disperindak, ada pelatihan cukai, kemudian di Snaker juga ada, kemudian dinas Satpol PP juga ada, perizinan kemungkinan juga ada. Betul, jadi mungkin ada beberapa dinas juga akhirnya yang tidak tersentuh gitu ya Pak ya, dengan dana cukai tersebut. Karena kalau untuk pembangunan fisik Bina Marga, yang tahun ini kurang lebih ada beberapa proyek yang didanai dari dana cukai untuk perbaikan jalan, yaitu kurang lebih 80 miliar. Nah, kalau ada perbaikan jalan yang menuju gudang atau pabrik tembakau tersebut, seberapa besar daerah Kabupaten Pasuruan ini mendapatkan manfaat? Sangat bermanfaat, Mbak. Jalan itu tidak hanya untuk menuju pabrik. Ketika menuju pabrik atau gudang tembakau kan ada masyarakat yang lain di sekitar situ yang memanfaatkan, ataupun mungkin dari masyarakat daerah lain yang
kebetulan untuk menggunakan jalan tersebut kan pasti terbantu dengan Ada ini ya Pak, mungkin rules-nya gitu, peraturannya mungkin hanya sampai detailnya gitu ada ya Pak ya berarti ya? Ada. Kalau untuk detailnya ada. Itu yang lebih tahu detailnya dinas terkait. Dinas Betul. masing-masing. Jadi memang pastinya tidak sembarangan sebetulnya dana contoh, cukai ini bisa digunakan gitu ya Pak? Iya, contoh ke pertanian tembakau. Jadi jalan dari mungkin jalan penghubung ya, antar poros antar desa ke pertanian tembakau. Sudah kita perbaiki pakai dana cukai. Ternyata di situ kan tidak hanya para petani tembakau. Betul. Ada petani yang lain. Itu mungkin ada sekolah di situ. Ada sekolah di situ. Akhirnya murid-murid juga ada rumah bisa. warga. Nah, itu kan bisa juga merasakan manfaat perbaikan jalan tersebut. Ya. Jadi memang akhirnya dengan dana cukai ini banyak masyarakat yang terdampak gitu ya Pak ya. Yang terdampak. Oke, baik. Tapi untuk pabrik atau gudang dari tembakau ini seberapa banyak Pak di Pasuruan? Banyak. Untuk industri pabrik industri tembakau kan ada skala ya. Ada yang skala besar, ada yang skala kecil, ada yang rumahan juga, ada yang pakai mesin, ada yang pakai tangan, kretek, itu kan banyak. Kurang lebih dari 50 perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Oke, jadi memang benar adanya bahwa Pasuruan, Kabupaten Pasuruan ini menyumbang terbesar ya Pak ya? Terbesar. Kalau untuk gudang tembakonya kita belum menghitung. Oke. Ya, itu pabrik saja. Itu pabrik yang tadi sekitar 50 hanya pabrik saja, belum gudangnya. Ya, lebih dari 50. Pastinya lebih dari 50. Baik, Pak, untuk bagaimana pesan Bapak ya kepada masyarakat terkait peran serta mereka dalam mendukung kebijakan cukai dan pemberantasan rokok ilegal? Ya. Kita sebelum melakukan penindakan itu kan pencegahan. Lebih baik lagi sebelum pencegahan itu adalah pengertian dari masyarakat. Jadi kita himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan, untuk yang memang merokok, ya jangan merokok menggunakan rokok ilegal. Kasihan para pelaku industri rokok bersaing dengan rokok ilegal. Bagaimanapun ya tidak sebanding karena para pelaku industri rokok terutama perusahaan rokok ataupun gudang tembakau itu bayar pajak katakanlah. Kalau yang ilegal kan tidak bayar pajak. Nah, seperti itu. Makanya bisa lebih murah ya Pak ya? Bisa lebih murah, bisa mengurangi daya saing dari para pelaku yang memang menggunakan jalur legal. Jadi seperti itu. Jadi awalnya memang dibutuhkan pengertian masyarakat. Yang paling penting adalah pengertian masyarakat terlebih dahulu. Nah pemirsa, kami juga ingin pengertian Anda karena kami akan jeda terlebih dahulu sejenak. Kita masih punya satu segmen lagi dengan Bapak Bupati Pasuruan, Bapak Rusdi Sutejo, pastinya seusai jeda. Anda kembali bersama kami di dialog khusus bersama Bupati Pasuruan Bapak Rusdi Sutejo dengan tema Dana Cukai untuk Negeri Menyongsong Pasuruan Maju. Sempat dihimbau atau diberikan penjelasan dari Bapak Bupati Rusdi Sutejo, pengertian masyarakat sangat-sangat dibutuhkan untuk bagaimana agar rokok ilegal, kemudian juga mengenai industri tembakau ini ke depannya seperti apa. Nah, kalau untuk harapan sendiri Pak Bupati terhadap pemanfaatan dana cukai ke depan untuk mendukung Pasuruan untuk menjadi lebih maju, seperti apa Pak? Ya, harapan saya termasuk harapan dari para kepala daerah yang lain. Tidak ada pemotongan. Wah, itu dia. Harapannya yang perlu digarisbawahi kepada pemerintah pusat ya Pak. Pemerintah pusat tidak ada pemotongan dana transfer ke daerah termasuk pemotongan dana bagi hasil cukai yang ada di
masing-masing daerah, terutama Kabupaten Pasuruan. Itu harapan besarnya Ya. ya. Semoga didengar oleh pemerintah pusat Ya, nih Pak ya. Setelah itu pemanfaatannya terus kita evaluasi dalam setiap tahun anggaran, pasti kita evaluasi mana efektivitas yang perlu program itu memiliki efektivitas atau memiliki manfaat langsung untuk masyarakat, kita lanjutkan. Yang kurang bermanfaat pasti kita evaluasi, itu saja. Kalau memang peruntukan dana cukai kita tahun 2026 itu tidak ada pemotongan, maka kita bisa menganggarkan seperti tahun 2025 dengan beberapa evaluasi. Kalau memang ada pemotongan, seandainya kami harapkan tidak, itu maka kita harus menghitung ulang. Prioritas mana, program prioritas yang bisa di-cover melalui dana bagi hasil cukai di Kabupaten Pasuruan yang perlu kita pertahankan. Pak Rusdi, tadi ada sempat bilang kalau ada pemotongan, berarti belum pasti nih Pak sebetulnya, atau sudah? Kalau suratnya kan sudah saya sebutkan tadi ada pemotongan, tapi kami kan terus berkoordinasi, bersurat kepada pemerintah pusat agar kebijakannya bisa dievaluasi untuk tidak ada pemotongan. Itu harapan semua, termasuk kami yang ada di Kabupaten Pasuruan. Betul, baik. Pak, Kabupaten Pasuruan, Ya, saat ini bagaimana gambarannya, kondisinya menurut Bapak untuk saat ini? alhamdulillah Kabupaten Pasuruan kita saat ini dukungan kita saling sinergi terus tripartit dari pemerintah, dari pengusaha, dari stakeholder yang lain yang berkepentingan di Kabupaten Pasuruan agar Pasuruan ini bisa semakin mempercepat untuk lebih maju, masyarakatnya biar bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Jadi seperti itu. Ada beberapa program yang sudah kita siapkan, termasuk program yang paling utama perbaikan fasilitas umum untuk masyarakat termasuk jalan. Yang kedua adalah dukungan kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian, perikanan ataupun peternakan. Seperti itu. Ini untuk sekarang ya Pak ya, kondisi Pasuruan sekarang. Nah, gambaran ke depan 5 tahun lagi. Pasuruan, apalagi jika dana cukai ini dikelola secara optimal. Bagaimana nih Pak gambarannya? Gambaran yang pertama jelas dukungan untuk kesehatan, layanan kesehatan akan lebih maju dari sekarang, lebih bagus daripada sekarang untuk 5 tahun lagi. Karena untuk peruntukan dana cukai yang paling utama kan dukungan kesehatan dan fasilitas kesehatan untuk masyarakat kita. Betul. Contoh sekarang kebijakan sudah kita lakukan bahwa untuk biaya ambulan kita gratiskan. Kemudian juga untuk biaya yang lain seperti yang kalau kita ada orang menikah itu kan ada bimbingan kesehatan di puskesmas. Itu akan kita gratiskan juga. Akan digratiskan, berarti belum ya Pak ya? Ada beberapa yang kalau untuk dari kami masih belum, tapi dari Dinas Kesehatan sudah menginstruksikan bahwa untuk layanan tersebut gratis dan ada beberapa puskesmas sudah gratis. Kemudian juga layanan puskesmas kita di masing-masing kecamatan atau puskesmas induk kita tingkatkan terus. Kemudian perbaikan fasilitas dukungan kesehatan seperti mobil ambulan kita juga terus lakukan pengadaan atau pembaharuan. Jadi itu salah satu harapan kita 5 tahun ke depan dari dana cukai ini bisa manfaat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan, termasuk juga akses pengobatan gratis, yaitu melalui UHC terus kita berusaha untuk kita pertahankan. Sampai seterusnya kalau bisa kalau ini ya Pak ya. Itu. Makanya harapan kita dana cukai kita tidak dipotong. Turun. Ya betul. Baik, Pak Rusdi, terakhir nih Pak, pesan untuk seluruh masyarakat Pasuruan, kemudian juga masyarakat Kabupaten Pasuruan, kemudian juga mungkin
pengelola swasta, dari pihak swasta, dan juga dari mungkin para stakeholder dari Kabupaten Pasuruan yang berkaitan dengan industri tembakau ini. Industri tembakau. Bagaimana untuk pesan Bapak? Yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada para pihak, terutama perusahaan ataupun yang bergerak di industri tembakau ataupun gudang tembakau yang selama ini sudah membayar cukai sesuai ketentuan ataupun membayar pajak sesuai ketentuan. Kami ucapkan terima kasih karena dengan hal itu Pasuruan mendapatkan bagi hasil yang cukup untuk mengcover program-program yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kepada masyarakat yang tidak merokok, ya pertahankan tidak merokok. Kalau yang sudah merokok, berhentilah merokok. Kalau tidak bisa berhenti merokok, ya merokoklah dengan merokok pakai rokok yang legal, bukan yang ilegal. Jadi seperti itu. Oke, baik. Bapak, terima kasih banyak Terima kasih, atas waktunya, Mbak Asti. Bapak. Saya- Semoga langkah konkret yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak ya bisa terlaksana dengan lancar ya, Ya, sehingga betul. harapan Amin, amin, amin. Pak Bupati untuk mengoptimalkan dana cukai yang ada di Pasuruan agar tetap berkelanjutan, kemudian juga berdampak positif untuk menyongsong Pasuruan menjadi lebih maju. Terima kasih sekali lagi Betul, amin, Pak Rusdi amin. Terima Sutejo kasih, atas saya waktunya, pasti, dan demikianlah pemirsa bincang-bincang kami bersama Bupati Pasuruan Bapak Rusdi Sutejo. Terima kasih karena telah menyaksikan dialog khusus ini. Saya Asti Lukita mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.